Bertanya DPC FPI, DPW FPI siap sambut saudara khilafah alamin hajat nubuwah, siap sambut kejayaan Islam, siap jadi pasukan Mahdi, betul, yakin, takbir. Saya ingin wasiatkan perjuangan kepada segenap keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam Kecamatan Cilengsi dan seluruh utusan DPC FPI yang hadir di Kabupaten Bogor, dan kepada segenap pengurus inti DPW FPI Kabupaten Bogor yang hadir, dan tolong disampaikan wasiat perjuangan ini kepada sanak, famili, kerabat, saudara, tetangga kita minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apa yang saya ingin wasiatkan, catat dengan baik bahwa perjalanan Front Pembela Islam di dalam gerakan dakwahnya, di dalam gerakan amar ma'ruf nahi munkarnya, di dalam gerakan jihad fi sabilillahnya adalah tengah merangkak berjalan menuju puncak perjuangan. Kenapa saya katakan tersebut, saudara? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi kita mengingatkan, faqala kama qala an-nabiyyu sayyidukum wa sayyiduna maulana wa syafi'una Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Takunun nubuwatu fatakun, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu mulkan adlan, thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabbariyan, thumma yarfa'uhu Allah idza syaa yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakata. Di dalam hadis yang teramat sangat singkat dan padat ini, bagaimana Nabi mengulas dengan lugas, dengan jelas, dengan tegas tentang 5 periode kepemimpinan di atas muka bumi jagat raya ini, saudara. Artinya, saudara, 5 kepemimpinan ini adalah merupakan periode kepemimpinan yang dilewati, saudara, oleh segenap manusia di atas muka bumi ini, dari mulai Nabi hingga ila yaumil qiyamah. Di mana di dalam hadis ini Nabi tegaskan, yang pertama sejak Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, lantas saudara mendeklarasikan piagam Madinah. Di situ, saudara, Nabi mulai meletakkan sendi-sendi, pilar-pilar, yaitu politik Islam untuk membangun, saudara, al-khilafah ala minhajin nubuwah, sebuah pemerintahan Islam internasional di mana Nabi tampil bukan hanya sebagai Nabi, sebagai Rasul, tapi sebagai pemimpin umat Islam sedunia, yang semua umat Islam bergerak maju diam adalah di belakang Nabi kita tercinta saat itu, saudara. Dan ketika itu Nabi menegaskan tsumma yarfa'ullahu idza syaa yarfa', lantas masa kenabian itu Allah angkat, di mana Allah berkehendak, yaitu dengan wafatnya Nabi kita tercinta Sayyidul Wujud wassababul azam likulli mawjud Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas setelah Nabi wafat, saudara, estafeta kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah ini diteruskan oleh al-khulafa ar-rasyidun min ladun sahadatina Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, wal Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang berjalan, saudara, begitu luar biasa, tidak kurang dari 30 tahun kepemimpinan dunia ini dipimpin oleh mereka, saudara. Sehingga saatnya takdir Allah menegaskan dan menetapkan tsumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha, lantas Allah kembali cabut kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah tersebut dari masa periode khulafaur rasyidin, berakhir dengan wafatnya, saudara, khamisul khulafaur rasyidin Sayyidina Hasan ibn Ali karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhuma ajma'in, saudara. Beres masa khulafaur rasyidin, lantas Nabi tegaskan estafeta kepemimpinan dunia ini tsumma takunu mulkan afdal, lantas, saudara, muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit di atas muka bumi ini, dari ujung timur hingga ujung barat, dari selatan hingga utara. Tidak terlepas dan tidak ketinggalan, saudara, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Nusantara. Teristimewanya munculnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Republik Indonesia, saudara. Muncul, saudara, pada dekade abad yang ke-7, yaitu sekitar tahun 675 Masehi, saudara. Di awal-awal Hijriyah muncul kerajaan Islam Perlak Samudra Pasai di Sienangro Aceh Darussalam. Muncul di tanah Jawa, saudara, yang didirikan oleh Wali Songo, kerajaan Islam Demak, kerajaan Islam Giri, dan di Kalimantan muncul kerajaan Islam Al-Gadri Pontianak, saudara. Semuanya adalah merupakan dekade periode yang ketiga, di mana Nabi yang sabdakan itu adalah periode kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam. Dan tumbangnya kerajaan Islam tersebut, saudara, catat dengan baik, itu akhirnya adalah pada tahun 1924 dengan jatuh dan tumbangnya kekaisaran kerajaan Islam Turki Utsmani di Turki, yang resmi tumbang, resmi runtuh pada tahun 1924. Itulah periode yang ketiga yang Nabi sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan riwayat Imam Ahmad. Nah, setelah, saudara, 3 periode ini dilewati, Nabi menegaskan tsumma takunu mulkan jabariyyan, lantas akan digantikan kepemimpinan di atas muka bumi ini mulkan jabariyyan, dengan penguasa yang diktator,
penguasa dongo, penguasa buta, penguasa tole, penguasa tablak, penguasa yang mereka mencegah saat agama Islam menjadi musuh habaib dan ulama, saudara. Dan inilah masa yang keempat. Masa hari ini jangan kaget, saudara, kalau pemerintahan saudara di dunia ini dari timur hingga barat, termasuk di negeri kita, banyak oknum aparat, oknum pejabat yang mereka tablak, mereka goblok, yang mereka menolak syariat, yang mereka mencari musuh ulama dan habaib serta saat Islam, saudara. Karena ini yang diingatkan oleh Nabi kita, yaitu masa yang keempat. Kira-kira sampai poin itu apa yang saya sampaikan jelas apa jelas? Halo, jawab gombak, jelas apa jelas? Jadi bagi kita yang ngaji hadis riwayat Imam Ahmad ini, saudara, kalau terjadi di mana-mana negeri pemerintahan saudara anti syariat, anti ulama, anti umat Islam, gak aneh, saudara. Karena ini sudah dikabarkan sama kita punya Nabi 1400 tahun yang lalu, saudara, bahwa ini periode adalah periode yang keempat, di mana yang disebut dengan mulkun jabbariyun. Maka saudara, saya ingin sampaikan, jangan kecil hati, jangan kecil hati, karena masa ini pun akan selesai dan sirna, saudara. Karena masa ini juga saudara akan selesai, di mana Nabi berjanji, "Tsumma yarfa'ullahu idza syaa yarfa'." Kemudian masa ini juga akan selesai, di mana Allah sudah berkehendak untuk menyelesaikannya, saudara. Dan manakala periode yang keempat ini selesai, manakala periode yang keempat ini diakhiri oleh Allah, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemungkinan saudara akan muncul lagi kejayaan Islam, akan kembali tegak saudara syariat agama Allah, akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah yang dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntazir yang namanya adalah Sayyid Muhammad bin Abdullah Al-Fatimi Al-Hasani dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Saudaraku, iman yang sudah Allah anugerahkan sama kita, apapun caranya Allah memberikan, menguatkan iman sama kalbu kita, wajib kita syukuri. Ada yang muslim yang iman sudah Allah tancapkan dari dia lahir, karena kebetulan ayah ibunya Islam, anaknya lahir menjadi muslim, dia punya iman. Dan ini kebanyakan mayoritas dari kita. Ada yang menganggapnya dengan bahasa Islam turunan. Gak ada urusan, mau Islam turunan kek, gak apa-apa. Yang penting Islam ada dalam diri kita. Ada yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam melalui proses yang panjang. Dia cari bertahun-tahun, baru Allah turunkan nikmat iman, Allah berikan hidayah, akhirnya dia masuk Islam. Dua-duanya, mau turunan, mau proses pencarian, yang terpenting iman ada dalam kalbu kita dan wajib dijaga sampai akhir hayat kita. Maka dalam SOP Front Pembela Islam punya kewajiban, setiap DPC mesti ada taklim rutin. Buat apa? Buat menguatkan iman kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Karena kadang iman itu ada kalanya naik, tapi iman juga kadang ada kalanya turun. Kalau iman lagi naik, Allah ambil ruh kita, kematian datang, husnul khatimah. Tapi yang bahaya, kalau iman lagi turun, bahkan iman lagi lepas dari kalbu kita, Allah ambil ajal kita,
Nauzubillah min dzalik. Yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman naik, ada kalanya iman turun. Ini bentar lagi iman kita naik. Kapan? Ramadan. Ramadan iman kita ntar naik tuh. Saking naiknya iman emak-emak, orangnya belum nyampe masjid, sajadahnya nyampe ke masjid. Orangnya belum, sajadahnya udah nyampe ke masjid, lagi naik-naiknya tuh iman. Sholat malamnya gak ketinggalan, sampai 2-3 rakaat taraweh witir dia kerjain, lagi naik tuh iman. Masjid musola ramai penuh sampai bikin tenda, lagi naik ke iman. Subuh yang biasanya cuma 3 orang, imam, muazin, makmum, Ramadan datang, iman naik, masjid penuh Ustaz. Iman lagi naik. Bahkan saking naiknya iman, acara favorit TV berubah Ustaz. Biasanya yang ditunggu Akademi Dangdut. Biasanya yang ditunggu sinetron Istri yang Tersakiti. Begitu masuk Ramadan, iman naik. Acara favoritnya azan maghrib. Itu yang ditunggu-tunggu, azan maghrib. Coba Ramadannya lewat, iman turun. Azan nungguin kita, bukan kita nungguin azan saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Iman lagi naik. Sebulan dia mampu khatamkan 30 juz Al-Quran saudara. Lagi naik Ramadan. Lagi turun setahun 11 bulan 1 juz gak hatam-hatam. Bukan orang Cilengsi itu, orang jauh sono, orang kota wisata lewat dikit belok kiri ketemu di situ. Betul apa betul? Betul apa betul? Iman kadang naik, iman kadang. Sementara kita nggak tahu Allah akan panggil kita dalam keadaan apa. Apakah iman lagi naik atau lagi turun, bahkan lagi hilang dari kalbu kita? Nggak tahu. Kenapa? Ajal nggak pakai ngomong. Malaikat Israel kalau mau cabut nyawa nggak pakai kirim WA dulu, enggak. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka umat Islam wajib jaga akidah, wajib jaga iman sampai akhir hayat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwasannya Front Pembela Islam selama ini menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf, menegakkan nahi munkar, tidak lain tidak bukan dalam rangka membela Islam dan membela umat Lalu kenapa di dalam perjuangannya harus menggunakan organisasi Front Pembela Islam? Ulama mengatakan, apa kata ulama? Al-haqqu bil ghairi nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kata ulama, apabila kalian memperjuangkan kebenaran tanpa terorganisir, tanpa tersistem, maka dengan mudah akan dikalahkan dengan kebatilan yang tersistem. Ketika kita berjuang membela agama tidak terorganisir, tidak tersistem, maka dengan mudah akan dikalahkan dengan mereka-mereka yang ingin menghancurkan agama dengan cara yang tersistem. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Pertanyaannya, sekarang ini kemaksiatan macam apa yang tidak terorganisir? Semuanya hampir terorganisir. Jawab yang kompak semua yang ada di sini. Di Indonesia pabrik minuman keras ada apa banyak? Kurang kompak, ada apa banyak?
Yang mendistribusikan minuman keras ada apa banyak? Yang jualan minuman keras ada apa banyak? Kenapa pabrik minuman keras ada? Karena ada izin, ada pengusaha. Betul apa betul? Itu yang dinamakan kebatilan tersistem, saudara. Begitu pula diskotik, begitu pula panti-panti pijat yang dijadikan tempat perzinahan, dijadikan sarang narkoba. Kenapa mereka ada? Karena ada izin, karena ada pengusahanya. Berarti itu semua adalah kemunkaran yang tersistem. Kalau kita berjuang tanpa dengan sistem, maka dengan mudah akan dikalahkan oleh mereka, para pelaku kemunkaran yang tersistem, ibadallah. Nah, oleh karenanya Front Pembela Islam, khususnya DPC FPI Cilengsi, hadir di tengah-tengah umat Islam, khususnya warga Indonesia pada umumnya, wabil khusus lagi DPC Cilengsi. Tidak lain tidak bukan, kami ingin berbuat baik, kami ingin berbuat yang manfaat untuk membela Islam dan membela umat Jawab yang kompak. Kalau narkoba dibiarkan, bahaya atau tidak? Minuman keras dibiarkan, bahaya atau tidak? Perjudian dibiarkan, bahaya atau tidak? Pelacuran dibiarkan, bahaya atau tidak? LGBT dibiarkan, bahaya atau tidak? Siap perangi kemaksiatan, siap perangi kemunkaran, siap perangi narkoba, siap perangi minuman keras, siap perangi perjudian, siap perangi pelacuran. Yakin, takbir.